Orofarinks adalah lokasi utama obstruksi jalan nafas atas. Pada pasien yang tidak sadar, lidah akan jatuh ke belakang dan menutup jalan nafas. Bagaimana membuka jalan nafasnya? Di video ini akan dibahas. Oral airway atau OPA merupakan sebutan lain untuk oropharyngeal airway. OPA adalah alat jalan nafas yang dimasukkan ke dalam rongga mulut, digunakan untuk mempertahankan atau membuka jalan nafas dengan cara menahan lidah agar tidak menutupi epiglotis. Mengapa lidah menutupi epiglotis? Pada pasien yang tidak sadar, otot-otot di rahang menjadi kendur sehingga menyebabkan lidah jatuh ke belakang dan menyumbat jalan nafas. OPA terdiri dari flank yang menempel di bibir, tip yang merupakan ujung bawah, dan kanul atau badan OPA sebagai tempat lewatnya udara. Ada berbagai macam ukuran OPA, mulai dari ukuran untuk bayi baru lahir atau neonatus, anak, dan orang dewasa. Ukuran tersebut itu juga dapat digambarkan dengan warna yang berbeda-beda. Dalam hal ini, ukuran OPA yang tepat merupakan hal yang paling penting. Tabel terlampir menggambarkan ukuran-ukuran OPA, lambang warna, dan panjangnya OPA sesuai ukuran. Ukuran 000 untuk neonatus atau bayi baru lahir, ukuran 0 untuk infant, ukuran 1 untuk anak-anak, dan ukuran 2-6 untuk orang dewasa. Cara menentukan ukuran OPA yang tepat. Ini adalah gambar cara mengukur ukuran OPA. Tapi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada link di atas. Manfaat pemasangan oropharyngeal airway. 1. Untuk mempertahankan kepatenan jalan nafas. 2. Untuk menghindari lidah tergigit. 3. Memfasilitasi tindakan suction dan pengambilan sampel sputum. Indikasi pemasangan oropharyngeal airway. 1. Pada pasien yang tidak sadar dengan gangguan gag refleks dan kehilangan tonisitas otot submandibular. 2. Pada pasien yang jalan nafasnya tidak maksimal setelah dilakukan manuver head tilt, chin lift, dan jaw thrust. 3. Untuk memfasilitasi pemberian ventilasi dengan back valve mask. 4. Mencegah pasien menggigit ETT pada pasien dengan oral intubasi. Kontraindikasi yang pertama pada pasien yang sadar karena dapat merangsang muntah dan menstimulasi refleks gag. Yang kedua, pada pasien dengan trauma kepala dan wajah. Yang ketiga, pada pasien dengan fraktur hidung dan perdarahan. Hal yang harus diperhatikan adalah rangsangan muntah dan refleks gag. Yang berikutnya adalah oropharyngeal airway mudah copot atau lepas, maka lakukan fiksasi dengan baik. Komplikasi yang mungkin terjadi yaitu, pertama, jika terjadi muntah, kemungkinan dapat terjadi aspirasi. Jika ukuran terlalu besar, dapat menyebabkan laryngospasme atau trauma. Jika terlalu kecil, dapat menyebabkan lidah tambah tersumbat. Berikutnya, dapat terjadi kerusakan pada struktur mulut dan gigi. Terakhir, dapat terjadi trauma pada mulut. Dapat terjadi lecet pada sudut mulut. Prosedur pemasangan. Peralatan yang perlu disiapkan adalah alat suction, oropharyngeal airway tube sesuai ukuran, spatel lidah, sarung tangan bersih, plester, dan gunting. Tahap persiapan, pasien berbaring terlentang dengan posisi sniffing. Jika ada lendir, lakukan suction. Sebelum pemasangan, lakukan pengukurannya terlebih dahulu. Teknik pemasangan. Perlu diperhatikan pada pasien anak-anak tidak memasukkan cup dengan arah terbalik seperti pasien dewasa karena dapat melukai langit-langit dan menyebabkan injury. Ada 3 teknik pemasangan. Pertama, buka mulut. Gunakan spatel lidah untuk menekan dan memajukan lidah ke depan. Dan dengan ujung tip menghadap ke bawah, konkav ke bawah, masukkan oropharyngeal airway langsung ke dalam mulut di atas lidah. Teknik ini khusus dipakai untuk pasien anak-anak. Teknik kedua, buka mulut dengan ujung tip mengarah ke atas, ke arah langit-langit, konkav ke atas, masukkan oropharyngeal airway. Jika setengah bagiannya sudah masuk, putar 180 derajat dan terus
masukkan ke bagian belakang lidah dalam orofaring posterior bawah. Teknik ini berpotensi melukai langit-langit keras dan lunak rongga mulut. Ketiga, buka mulut dengan ujung mengarah ke sudut mulut. Masukkan oropharyngeal airway ke dalam mulut, kemudian putar 90 derajat dan maju ke bagian belakang orofaring. Setelah melakukan pemasangan, lakukanlah evaluasi. Bagian distal oropharyngeal airway harus terletak antara dasar lidah dan bagian belakang tenggorokan. Bagian flaying tube harus berada dengan nyaman pada ujung bibir. Nilai kembali patensi airway dan bunyi nafas yang sama dan bersih pada kedua paru-paru. Demikian video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video berikutnya.